Selamat siang Bapak-Bapak. Siang. Saya kenalkan, nama saya Alexander Umunek Pajaga. Saya dari Stikes Usaha Sumbawa, prodi S1 Kesehatan Masyarakat semester 3. Di sini saya akan mengklarifikasikan obat menurut undang-undang, dan ada juga perbedaan obat dan rute pemberian obat yang benar. Yang pertama, obat dapat digelombangkan menjadi obat bebas terbatas. Apakah Bapak sudah tahu yang dinamakan obat bebas terbatas? Belum tahu. Obat bebas terbatas adalah obat yang dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di toko apotek atau berizin. Ada juga obat bebas, obat keras, obat golongan narkotika, obat psikotropika, dan obat herbal. Ada juga perbedaan obat generik, obat paten, dan obat kimia. Apakah Bapak sudah pernah mengonsumsi atau tahu obat generik? Belum tahu. Obat generik dan obat paten memiliki perbedaan. Secara singkatnya, obat paten merupakan obat yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan farmasi yang memiliki hak paten. Sedangkan obat generik merupakan obat paten yang telah habis masa patennya sehingga bisa diproduksi oleh semua perusahaan farmasi. Dan kemungkinan jika kita mengonsumsi obat generik bisa memperlambat kesehatan kita karena itu tidak ada lagi patennya. Ada juga obat kimia, yaitu obat yang mempunyai campuran bahan kimia yang tidak disintesis dalam tubuh seperti obat yang beredar di warung dan apotek. Ciri-ciri obat kimia bersifat paliatif, artinya ini akan menyembuhkan penyakit, tetapi bila obat tersebut terjadi pengendapan, akan terjadi racun yang berbahaya. Misalnya, kita terlalu mengonsumsinya terlalu banyak atau terlalu sering, tidak sesuai dengan resep dokter, maka tubuh kita akan bereaksi. Mungkin juga obat itu akan menjadi racun. Sekarang, apakah Bapak pernah pergi berkunjung di rumah sakit atau puskesmas? Pernah berkunjung. Bapak sudah tahu cara ketika berkunjung ke RS atau puskesmas, tahap-tahap yang harus dilalui? Belum tahu. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap apa yang akan dilalui kepada di puskesmas ketika kita mau mendapatkan pelayanan. Yang pertama, harus ada benar pasien. Kedua, benar dosis. Ketiga, benar obat. Keempat, benar waktu. Kelima, benar rute. Terakhir, benar pendokumentasian. Yang pertama, benar pasien. Prinsip pertama yang harus kita pastikan untuk pemberian obat adalah yang pertama, benar pasien. Yaitu dokter harus menanyakan nama dan identitas kepada pasien yang sadar dengan pertanyaan aktif atau kepada keluarga. Jadi misalnya kalau Bapak ditanya namanya, Bapak jangan salah paham atau langsung memukul dokter. Karena itu harus ditanya untuk dicatat nama Bapak. Kedua, benar obat. Pertama, saat membaca permintaan obat dan botolnya diambil dari rak obat. Dan setelah dicatat nama Bapak dan dicatat penyakitnya, akan diberikan obat. Dan perlu juga Bapak ketahui obat itu apakah benar-benar obat yang cocok untuk penyakit Bapak atau tidak. Ketiga, benar dosis. Untuk benar dosis, sebelum memberi obat, perawat harus memeriksa dosisnya. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter yang menulis resep atau apoteker sebelumnya. Nah, jika Bapak mendapatkan keterlambatan pemberian obat, itu kemungkinan dokter atau perawat memeriksa dosisnya dulu supaya tidak terjadi kesalahan untuk memberikan kepada Bapak. Keempat, benar cara atau rute. Obat dapat diberikan melalui sejumlah rute yang berbeda. Faktor yang menentukan pemberian rute terbaik ditentukan oleh keadaan umum pasien. Cepat respon yang diinginkan sifat kimiawi dan fisik obat serta tempat kerja yang diinginkan. Ini sangat penting, khususnya bagi obat yang aktivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan kadar darah yang memadai. Jika obat diminum sebelum makan untuk memperoleh kadar yang memperluas. Karena ada juga benar waktu, misalnya harus pagi, harus sore, harus siang diminum obat tersebut. Akan dijelaskan terhadap dokter akan menjelaskan terhadap Bapak. Terakhir, ada benar pendokumentasian.
Setelah Bapak menerima obat atau keluarga Bapak, perawat tersebut akan dokumentasi atau foto terhadap foto kepada Bapak membuktikan bahwa benar-benar Bapak yang menerima obat dan Bapak yang sakit. Demikian hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat bagi Bapak semuanya. Ya, terima kasih banyak Pak.